Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini hari yang penuh dengan sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Mari kita membawa hati kita di hadapan Tuhan. Sebab saya yakin dan sangat percaya bahwa ketika saudara datang dengan hati yang siap untuk memuji Tuhan, saudara akan berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini, amin. Mari tundukkan kepala sejenak, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus menyata atas setiap kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu akan Kau nyatakan pagi hari ini bagi kami. Ada pengharapan bagi setiap kami yang berharap kepadamu. Dan biarlah ibadah pagi hari ini Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yang datang yang rindu berjumpa dengan Tuhan, kami mengalami Tuhan pagi hari ini. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan hati yang takut, kami datang dengan hati yang berkeluh kesah. Oh Tuhan, kami pulang membawa hati yang penuh dengan sukacita. Sebab Yesus sudah datang bagi setiap kami. Sebab Yesus sudah datang lahir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur saja, kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini untuk kita tabiskan ibadah kita pagi hari. Syukur pagi hari ini Tuhan. Kami sambut kehadiran Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Engkau indah, Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Mari naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita bersatu teduh di hadapan Tuhan.
Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta padaku dan ampuniku.
pujian yang terbaik Bapak Ibu. Hormat, pujian, dan Biar nama Yesus diagungkan di tempat ini. Yesus Dengan hati yang penuh kekaguman kami bawa pujian kami Tuhan. bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Boleh jemaat Tuhan saja katakan sambutlah Yesus sambil buka kedua tangan kita. Sambutlah Yesus. Amin. Tinggikan Mari engkau yang hadir pagi hari ini alami hadirat Tuhan. beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Amin. Yesus saja bagi yang mulia, bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami. Amin. Yes, haleluya.
Tuhan. Bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Biar Roh Kudus yang tidak terbatas ruang dan waktu itu melawat saya dan saudara. Biar dari atas mimbar ini Tuhan, aliran-aliran surgawi mengalir sampai kepada sidang jemaat-Mu pagi hari ini, memenuhi setiap kami. Tidak ada satupun dari kami yang tidak mengalami Tuhan. Biar hati kami dilawat oleh Tuhan pagi hari ini. Engkau lahir, Engkau hidup dalam hati kami, Yesus. Mengalir kuasa-Mu, mengalir anugerah-Mu, mengalir, 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 mengalir.
perbuatan-Mu, bahkan sampai kepada kelahiran-Mu Engkau buat dahsyat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus Roh Kudus, Engkau sudah mengalirkan urapan yang baru di tempat ini. Dan kami mau lebih bersuka cita karena Yesus lahir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap melompat bersuka cita, bertepuk tangan, bersorak bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Ada sukacita, haleluya, amin. Amin. Tos kiri kanan saudara katakan Yesus sudah lahir. Sambil tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan pujian ini. Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati Haleluya. yang bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Firman Allah. Amin. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus. Sang Penebus juru selamat dunia. Masih bersuka cita Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Haleluya. Colek kiri kanannya katakan bersuka citalah. Sama-sama kita mau deklarasikan bahwa dialah Yesus jalan kebenaran dan kehidupan, amin. Bersama-sama. Dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi dengan suara yang lantang katakan. Dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu katakan glory. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran, amin.
Haleluya, pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan lewat setiap puji-pujian kami. Bahkan firman-Mu berkata, Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syakaralabaralaba syakaralabatakara. Kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Dari awal katakan pujian ini. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Saya udah hambanya Bapak-Bapak. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan masuk. Seperti Palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari anak-anak sekolah minggu sikap berdoa. Berkatilah anak-anak kekasih kami ini yang akan beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Urapi mereka sesuai dengan kapasitas usia mereka. Mereka mengalami pengenalan takut akan Tuhan di usianya sekarang. Kami menolak intervensi kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun. Kami percaya anak-anak kekasih kami terjaga aman karena darah Kristus yang ditumpahkan sebagai kurban turun membentengi, memagari mereka semua. Tuhan, biarlah anak-anak kekasih kami ini sesuai dengan rahmat yang daripada Tuhan, mereka bertumbuh sampai usia tua mereka, sampai selama-lamanya nama Tuhan yang akan selalu dipuji dan dimuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih. Karena itu berkati kami semua orang tua, orang-orang dewasa dalam kehidupan anak-anak kekasih ini, guru-guru sekolah minggu, untuk mentransferkan kebenaran, nilai-nilai iman pada Kristus Yesus kepada anak-anak kekasih ini.
Dan kami percaya Roh Kudus ada sebagai penyempurna untuk semua apa yang diajarkan itu. Terima kasih. Hormat, kuasa, pengagungan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap anak sekolah minggu yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita berdoa. Berkatilah kami semua yang akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dalam kehidupan kami dan kami disanggupkan untuk melakukannya. Terpujilah nama Kristus Yesus, Tuhan Allah yang melawat umatnya. Di dalam nama yang berkuasa itu kami berdoa. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Ya. Tidak terasa akhirnya kita sampai kepada minggu keempat di bulan terakhir di tahun 2024 ini, dan sebentar lagi kita merayakan Natal. Kemudian oleh kehendak Tuhan kita akan masuk dalam tahun yang baru. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas. Oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia menetapkan tema minggu ini, minggu keempat, minggu Advent keempat, dan sebentar lagi kita Natal. Berdasarkan Injil Lukas, Injil yang ditulis Lukas pasal 8 ayat 12. Ayat pasal 2 ayat 8 sampai 12 temanya tentang Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Oke. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca mulai dari ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Sampai di situ. Perhatikan ini, tetap dulu Pak, ayat 8 Pak Yance. Alkitab bilang begini, bahwa ada gembala yang tinggal di padang. Karena ayat ini kemudian orang di luar kekristenan, sebenarnya sumbernya dari dalam Kristen juga sih, yang mendebat bahwa tidak mungkin Yesus lahir di bulan Desember. Karena bulan Desember itu saatnya musim dingin dan tidak mungkin ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Mereka lupa konteks padang di sini adalah padang penggembalaan khusus untuk domba-domba yang dipersiapkan untuk kurban di Bait Allah. Ya, padang penggembalaan itu disebut dengan Migdal Eder, dekat Bethlehem. Begitu. Makanya ada satu wilayah juga di kota Bethlehem itu ada namanya Bet Sahur. Sahur yang kita sering dengar itu, rumah sahur, rumah para penjaga malam, begitu sahur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tegas Alkitab mengatakan bahwa
Ya, di padang malam ketika Kristus Yesus Tuhan lahir, ada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan ternak. Kawanan ternak yang setiap hari dipakai mensuplai bait Allah di Yerusalem, karena kurban itu setiap hari. Jadi seleksi, lalu di kawanan domba itu digembalakan di situ, umur 1 tahun. Tidak boleh domba yang kaskadu, tidak boleh domba yang luka-luka begitu. Di situ. Dan lagian tempatnya bukan di padang yang dipikirkan orang tanpa perteduhan begitu, tidak. Kalau kita pergi ke Bethlehem, kita akan dapati tempat-tempatnya itu suatu tempat di mana ada ceruk-ceruk batu goa, di mana mereka boleh masuk di situ pada malam hari dan berteduh. Seperti itu. Oke. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saya menafsirkan bahwa malaikat ini adalah Gabriel. Ya, pasti. Karena seperti juga dialah yang datang menyampaikan kabar itu kepada Maria. Karena selanjutnya nanti sesudah itu baru bala tentara Allah, malaikat banyak menyanyi memuji Tuhan. Tetapi yang pertama-tama menyatakan diri adalah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan para gembala itu ketakutan. Seringkali memang perkara-perkara rohani menakutkan, membuat kita kaget. Banyak hal memang yang bisa menakutkan dalam hidup ini, tapi bahkan untuk perkara-perkara rohani pun bisa membuat kita kaget seperti para gembala. Maka suatu hari saya dipanggil, waktu itu Ibu Paulus. Ibu ini berdoa pagi hari, dan kemudian kami dipanggil kurang lebih jam 9 atau jam 10 pagi itu, datang ke rumahnya karena ada persoalan. Ibu ini menyanyi dari pagi tadi, dan sampai sekitar 9-10 saat itu dia terus menangis memuji Tuhan, dan dia tidak tahu tentang apa yang terjadi atas dirinya. Begitu. Lalu kami datang di rumah itu, kami tetap dengar di dalam, oh Tuhan, haleluya, Engkau baik, sambil menangis. Lalu mertuanya bilang begini, pagi gimana ini dari tadi nih? Saya juga bingung toh. Tuhan, Engkau baik. Lalu saya masuk di kamarnya, lalu saya tanya, Mama Dewi, bagaimana? Pak Gem, saya tidak tahu ini dari tadi pagi, kasihan Tuhan Yesus memang baik, haleluya, oh glory. Semua pujian sambil saya tidak tahu ini bagaimana, ini kenapa saya begini, haleluya, begitu. Dan itu hal yang menakutkan bagi dia, tetapi memang seperti gembala ini kadangkala hal-hal perkara rohani menakutkan ketika kita belum, ya tahu. Ketika saya mengalami baptisan Roh Kudus di suatu ibadah tentang aborsi, saya ingat sekali, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pendeta Benyamin Elrohi. Dia bicara tentang aborsi. Saya dibaptis Roh Kudus di situ. Saya juga bingung. Menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi saya waktu itu. Saya tidak tahu kenapa ketika itu. Hanya saya ingat sekali Ibu Lince bilang terus, tidak apa. Karena orang lagi diberikan kebenaran firman Tuhan tentang aborsi, saya sibuk sendiri dengan diri saya, maksudnya dengan kejadian itu. Dan seperti gembala-gembala pada saat itu, ketika kemuliaan Tuhan bersinar, malaikat hadir, mereka takut. Dan memang kadangkala perkara-perkara rohani itu menakutkan. Tanda kutip, begitu. Bagaimana mendefinisikan itu? Seperti yang ibu itu, kenapa ini Pak Gem saya dari tadi pagi? Lalu karena dia bilang begitu, kami tidak bikin apa-apa, kami pulang waktu itu. Pulang. Lalu menjelang sore, saya bertelepon, bagaimana? Baru selesai katanya. Tidak ada doa. Karena bagi saya waktu itu sudah, kan tidak apa yang mau dibuat di situ. Sepanjang hari itu dia hanya memuliakan Tuhan,
haleluya, pokoknya semua hal-hal yang baik yang dialami sambil menangis. Persoalannya tidak berhenti dari tadi pagi. Dan ketika siang menjelang sore kita telepon, bagaimana kabarnya? Iya, baru selesai. Oh, sudah aman. Kalau kerasukan nanti di tanking tuh. Ya gitu. Oke, ayat 10. Ayat 10 demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Karena itu memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita untuk sesuatu perkara-perkara rohani menimbulkan kebingungan, menimbulkan mungkin ketakutan, gentar yang sedemikian. Tetapi saya percaya kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan menemukan di sana seperti malaikat yang datang dan berkata kepada para gembala karena kekagetan mereka, jangan takut. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan penjelasan kepada saudara dan saya untuk perkara-perkara rohani yang mungkin membuat kita shock, dan Alkitab akan katakan jangan takut. Amin. Amin. Dalam konteks ini malaikat itu berkata begini, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, kabar gembira untuk semua orang. Karena itu dengan tegas Kristus lahir bukan hanya untuk sekelompok orang, tapi seluruh suku. Karena itu harus diberitakan. Amin. Amin. Ayat 11. Ini yang kita akan pelajari hari ini. Kabar baik disampaikan oleh malaikat, Injil disampaikan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu, secara khusus bagi para gembala, tetapi secara keseluruhan bagi seluruh bangsa tadi yang disebut di atas. Hari ini telah lahir bagimu, perhatikan ini, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi. Lihat ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Loh, Tuhan lahir. Lalu mereka pergi menjumpai bayi. Bayi ini Tuhan. Nah begitu kan? Iya toh? Menjadi sesuatu yang membingungkan, dan kadangkala karena hal inilah orang di luar Kristen mendebat iman Kristen, dan orang yang tidak mengerti pun kemudian meninggalkan Tuhan. Sebentar kita pelajari ya. Menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi hari itu Tuhan lahir. Hah? Bagaimana ini? Ayat 11 Tuhan lahir. Dan Tuhan yang dijumpai itu seorang bayi. Lucunya Tuhannya kalian ya, begitu kan? Kalau kita baca-baca komen itu, bahkan sampai komen yang jelek-jelek sekali. Begitu. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedikit ini tadi kita nyanyi tuh pas lagu sebelum seperti palungan apa? Seperti palungan. Waktu kita sedang memuji memuliakan Tuhan, ada sesuatu yang menyukakan hati saya. Tuhan bilang begini. Jarang-jarang saya bilang ini, Tuhan bilang. Tuhan mau sampaikan begini. Saya tidak tahu, ini pribadi namakan saya bagi. Kamu tidak punya emas, kamu tidak punya mur, dan kamu tidak punya kemenyan. Emas, mur, dan kemenyan ini barang perkara yang mahal. Dan kemungkinan beberapa bahan rempah-rempah yang mahal termasuk cendana itu didatangkan dari Indonesia. Dan sudah ada hubungannya. Tapi yang saya mau sampaikan begini. Tuhan bilang begini sama saya. Kamu tidak punya mur, tidak punya emas, tidak punya kemenyan, tidak ada barang yang berharga yang kamu punya. Dan sekiranya kamu punya emas, mur, kemenyan, barang yang berharga itu, kamu tidak punya waktu 2 tahun untuk mempersiapkan diri
datang mempersembahkannya. Dan kamu tidak punya kemampuan untuk menjalani kehidupan 2 tahun perjalanan seperti para Majus menempuh bahaya. Tinggal di AC saja beberapa menit kau sudah flu. Iya begitu. Maka itu yang mendorong sukacita menyanyi. Bapak Ibu, orang Majus itu 2 tahun. Sejak mereka melihat bintang, sejak mereka menghitung bahwa ada seorang raja baru lahir, mereka butuh 2 tahun dari kampungnya, dari rumahnya, untuk sekedar datang mempersembahkan yang paling mahal bagi mereka. 2 tahun. Kalau kita baca Injil begitu. Karena waktu mereka ketemu Yesus, bayi itu sudah sekitar umur 2 tahun. Dan Alkitab tegas mengatakan mereka menjumpai di rumah bayi itu. Kita tidak punya waktu 2 tahun. Bahkan kita tidak punya potensi atau apapun yang mungkin yang dimiliki oleh para Majus. Kita tidak punya emas. Adakah Bapak Ibu punya emas? Ya, puji Tuhan kalau Bapak Ibu punya. Mur dan kemenyan. Untuk sekedar datang mempersembahkan kepada sang bayi itu. Karena itu harusnya mendorong kita menyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Iya. Coba kalau 2 tahun perjalanan dari rumah datang ke gereja, saya yakin gereja selalu kosong. Kita tidak punya waktu 2 tahun. Dan perjalanan 2 tahun itu bukan perjalanan yang gampang. Mempertaruhkan nyawa di perjalanan tuh. Padang gurun dilewati, mungkin rampok ada dan semuanya. Tapi mereka punya hati untuk datang mempersembahkan kepada sang raja apa yang mereka miliki, yaitu yang berharga. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, slide berikutnya. Berita yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala yang tinggal di padang itu adalah sebuah kesukaan, sebuah kabar baik, sebuah kabar gembira, Injil. Makanya seperti yang lalu-lalu saya bilang, kalau kita bilang kitab Injil itu 4. Tetapi secara keseluruhan isi dari perjanjian lama, Kejadian sampai Wahyu, ini Injil. Amin. Maka ketika malaikat itu berkata kepada para gembala, hari ini aku sampaikan Injil, aku sampaikan kabar baik, dan kabar baik itu untuk semua bangsa. Apa itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan hari ini sesuai dengan bacaan kita akan belajar siapa Yesus menurut deklarasi, menurut penyampaian malaikat itu. Kita sebut saja dia Gabriel secara tafsiran. Siapa sih Yesus itu? Ayat 11 tadi saya bacakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya. Slide berikutnya. Perhatikan ini. Juru selamat. Ya. Alkitab bilang semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Persoalannya setiap dosa harus dihukum, diganjar dengan maut. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Coba Pak Yance buka dulu. Roma 3 ayat 23 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Alkitab tegas bilang semua orang, kita adalah orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di ayat 6, di pasal 6 ayat 24.
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan. Perhatikan ini, semua manusia berdosa. Pasal 6 ayat 23. Pasal 6 ayat 23 ini. Pasal 3 tadi ayat 23 bahwa semua orang sudah berdosa. Dan pasal 6 ayat 23 bahwa dosa ini harus dihukum. Dosa ini mengakibatkan kematian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebutuhan yang mendasar dari manusia yang berdosa yaitu saudara dan saya adalah selamat. Bukan sandang pangan dan papan. Itu kebutuhan kesekiannya. Tapi yang paling dasar, yang paling utama kebutuhan manusia yang berdosa yaitu saudara dan saya dan semua orang adalah diselamatkan dari dosa. Karena tidak ada seorang pun, pribadi siapapun yang bisa menangani persoalan puncak dari manusia yaitu dosa. Tidak ada. Karena dengan tegas dikatakan semua manusia telah berdosa dan upah dosa adalah kematian. Karena itu Alkitab tegas berkata bahwa Tuhan sendirilah yang memberikan keselamatan itu. Jadi keselamatan itu adalah bebas dari murka Allah yang mendatangkan hukuman atau kematian. Maka kita butuh juru selamat. Slide berikutnya. Nah ini, manusia yang berdosa berusaha dengan segala cara. Cara agama, cara kebaikan, kesalehan, cara filsafat, itu tuh menjadi seorang filsuf, seorang yang bijaksana, menjadi guru, yogi kah? Tapi kemudian Alkitab tegas mengatakan bahkan semua itu seperti kain kotor. Yesaya pasal 64 ayat 6. Bahwa kesalehan manusia yang berdosa itu sama dengan kain kotor, najis. Begitu. Jadi tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kesalehan, tidak ada gunanya kebaikan, tidak ada gunanya ibadah, tidak ada gunanya semua itu kalau dihubungkan dengan keselamatan. Garis bawain ya, kata tidak ada gunanya itu kalau dihubungkan dengan keselamatan. Tidak berpengaruh. Jangan sampai Bapak Ibu pulang lalu berkata, tidak usah ibadah dah. Bukan, kan yang saya bilang bahwa semua itu menjadi tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya terhadap keselamatan. Karena berbuat baik apapun, kebaikan kita, kesalehan kita seperti kain kotor, najis, kain pembalut. Yesaya pasal 64 ayat 6. Maka perlu cara Tuhan. Ini cara manusia, ini cara dunia. Cara Tuhan ya, dia berikan jalan keluar. Caranya Tuhan sendiri, cara Allah itu sendiri. Melalui Kristus Yesus lahir menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Jadi ada dua cara ya, cara dunia dan cara Tuhan. Orang selalu memilih cara dunia tadi, hidup saleh dan sebagainya. Tidak ada efeknya terhadap keselamatan. Berarti kita tidak perlu berbuat baik? Tidak, harus. Begitu. Tetapi kalau untuk dengan keselamatan tidak ada. Karena amal perbuatan kesalehan itu adalah bukti dari keselamatan. Di Efesus bilang begitu, setelah diberikan orang keselamatan baru Tuhan menyediakan semua perbuatan baik untuk kita hidupi. Yesaya 43, mari kita lihat ini. Ini selalu saya ulang-ulang ini, penting sekali ini. Yesaya 43 ayat 10. Kita lihat ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Garis bawahi kata hamba ya. Jadi ada Tuhan. Kata Tuhan huruf besar semua itu diterjemahkan dari 4 huruf suci itu tuh, YHWH. Begitu kan? Oke. Lalu dia berkata begini,
hambaku yang telah kupilih. Jadi ada hamba yang telah dipilih oleh Tuhan, oleh Yahweh, ya begitu. Oke? Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti. Ini uniknya. Bahwa saya tetap Dia yang kupilih. Lihat tuh, hubungannya gitu. Bahwa saya, Allah, Tuhan huruf besar ya. Nanti Tuhan huruf kecil beda sedikit ya. Nanti kita lihat Tuhan yang huruf kecil yang tadi. Bahwa saya pribadi yang layak disembah, satu-satunya pencipta langit dan bumi, hambaku yang kupilih itu tetap Dia. Aku tetap Dia. Begitu hubungannya antara Allah. Kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada Allah lagi. Makanya Dia awal, akhir, dan nama itu disandangkan kepada Yesus yang awal dan akhir. Ayat 11 baca dulu. Ayo masih terus. Ya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain. Oke? Perhatikan ini. Tidak ada juru selamat lain kecuali saya. Jadi ketika malaikat berkata, hari ini telah lahir juru selamat, Allah yang maha besar, yang mengatasi segala sesuatu, di atas segala sesuatu, menyatakan diri pada malam hari itu. Makanya namanya Immanuel. Nanti minggu berikutnya kita belajar tentang Immanuel. Jadi Tuhan, ya huruf kecil waktu itu, Yesus, bayi yang lahir pada saat itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Sang Firman lahir. Makanya tadi kalau ditanya sejak kapan Yesus ada, dalam konteks Dia Sang Firman, sudah dari tidak ada awalnya. Tetapi kalau kita bicara tentang Yesus sebagai pribadi, hakikat manusia, malam itu lahir, begitu. Naturnya sebagai manusia diambil dari ibunya Maria. Tetapi naturnya ilahi itu kekal, Sang Firman. Nanti ayat berikutnya kita baca bagian berikutnya. Oke, lanjut lagi. Yesaya pasalnya ayat 25. Ini yang unik lagi, 43 ayat 25 tadi itu. Jadi hubungannya ini. Lihat ya. Akulah Dia. Sayami, Dia itu sayami. Perkataan ini yang pernah bikin sampai Tuhan Yesus mau dilempar batu. Waktu Dia bilang bahwa sebelum Abraham ada, akulah Dia. Maka mereka sangat marah karena Yesus pada saat itu menyatakan dirinya sebagai Allah. Begitu. Kata ini, mereka bilang begini, umurmu belum 50 tahun, lalu kau bilang sudah ada kamu sebelum Abraham ada. Ketahuilah, akulah Dia. Dan mereka sangat marah. Itu dosa yang paling tertinggi yang dianggap sebagai dosa, mempersekutukan Tuhan, menghujat, blasfemi. Jadi mereka marah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus yang lahir malam itu adalah pribadi dari Sang Firman, kemudian mengambil natur manusia, dan manusia inilah yang menjadi juru selamat. Makanya kalau kita baca di bagian lain, Yesaya bilang begini, tidak ada duta, bukan utusan, tapi saya sendiri, Allah yang melampaui segala hal ini yang akan datang. Persoalannya, untuk Allah yang melampaui segala hal, di atas semuanya, bagaimana bisa datang kepada manusia? Hanya lewat inkarnasi, lahir dari seorang
perawan Maria. Begitu. Maka kalau kita bicara tentang Yesus Kristus, maka kita akan bicara natur ilahi, kekal, sang firman, dan natur manusia. Makanya orang yang tidak dia mengertikan ketika dikatakan, kok Tuhan makan? Begitu kan? Tuhan tidur. Seperti itu. Oke. Itu yang pertama ya. Lanjut, masih lanjut. Lihat dulu Yesaya pasal 45 ayat 21. Yesaya 45 ayat 21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada ilah selain daripadaku. Kenapa saya pakai kata ilah? Untuk membedakan sebenarnya kata Allah. Nanti berikutnya poin keduanya nanti kita belajar ya. Tidak ada ilah atau pribadi yang disembah selain daripadaku. Allah yang adil, ilah yang adil, pribadi yang adil, dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali saya. Jadi juru selamat itu adalah Allah itu sendiri. Persoalannya dia adalah pribadi yang mengatasi segalanya, di atas segalanya, dan tidak mungkin untuk jumpa dengan saudara dan saya manusia berdosa untuk diselamatkan. Karena dia kan di atas. Bahkan semesta yang luas ini dia menguasaimu. Kemudian untuk sesaat dia berinkarnasi dalam pribadi manusia itu. Begitu. Maka karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti malaikat bilang pada malam hari itu, hari ini telah lahir. Jadi tidak ada persoalan dengan hal itu. Yang lahir adalah juru selamat. Walaupun di bagian lain dikatakan tidak ada juru selamat lain kecuali Allah. Dan untuk itu dia berinkarnasi. Itu malaikat bilang. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus bukan hanya sekedar guru selamat yang mengajarkan bagaimana cara selamat, menunjukkan jalan, tetapi dia pribadi yang sungguh-sungguh langsung melalui dia. Kemudian dia kebenaran itu sendiri dan dia itu kehidupan itu sendiri. Yang kita nyanyikan tadi, makanya lagu tadi itu sangat teologis. Yesus jalan kebenaran, apa? Dan jalan kehidupan, itu yang dia katakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun yang dunia ini katakan tentang Yesus, mari kita memilih yang surga katakan tentang Yesus. Amin. Malam hari itu dinyatakan lewat malaikat, juru selamat, Yesus juru selamat. Yang kedua, ayat berikutnya, selain juru selamat, Yesus Tuhan. Lanjut. Ini yang jadi persoalan. Sebenarnya Tuhannya itu bukan supaya membedakan dengan Alkitab, semestinya tulis Tuhan huruf kecil, huruf besar diawali huruf besar. Karena kalau di Alkitab kata Tuhan ini di Perjanjian Lama diterjemahkan dari kata Yod He Waw He. Begitu ya? Oke. Tapi di Perjanjian Baru itu diterjemahkan dari kata kurios. Oke. Saya baca dulu ayat 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu sang penyelamat atau juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu soter. Oke? Hari ini telah lahir bagimu penyelamat. Tadi kita sudah tahu, Yesus penyelamat. Oke? Kemudian dikatakan begini, yaitu Kristus, gelar yang dilekatkan padanya. Kristus. Kadangkala kemudian akhirnya menjadi namanya, begitu. Kristus yang gelar. Oke. Lalu disebut begini, Tuhan.
Oke? Jadi hari ini telah lahir seorang pribadi yang adalah juru selamat yang namanya Yesus, dan dia itu Tuhan. Nah, itu yang jadi persoalan. Karena orang kadangkala tidak mengerti, bahkan saudara dan saya kadangkala bingung membedakan antara Tuhan dengan Allah. Itu yang jadi persoalan. Bagaimana bisa Tuhan lahir? Karena kita mencampur adukan antara Allah dengan Tuhan. Begitu. Oke, mari kita lihat. Di sini disebut begini, Tuhan atau Tuan, ini bahasa Melayu tuh, bahasa Indonesia induknya dari bahasa Melayu. Kata Tuhan atau Tuan itu diterjemahkan dari kata kurios di dalam Perjanjian Baru yang adalah bahasa Yunani, koreos, ya. Makanya di terjemahan ada orang menulis begini, itu orang Kristen Alkitabnya lucu-lucu. Dulu di terjemahan lama Yesus itu disebut Toean atau Tuan, tuh tulisan ejaan lama, Tuan. Kemudian sekarang menjadi Tuhan. Padahal orang lupa baik Tuhan maupun Tuhan itu mengandung pengertian bahwa dia adalah pemilik, begitu. Dia adalah majikan. Itu kalau dari segi bahasa, kata Tuan ini dalam bahasa Arab Rab. Makanya 30 tahun kemudian ketika Thomas mengakui engkaulah Tuhan dan engkaulah Allah. Ya Tuhan, ya Allah. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi kata Tuhan ini terjemahan bahasa Inggrisnya bisa Lord. Karena kata Lord itu memang untuk manusia bisa. Kata Tuhan juga ini. Makanya kita pakai kata Tuhan untuk membedakan antara pemilik atau majikan, bos yang bersifat manusia atau bersifat ilahi. Maka kita sebut Tuhan. Tidak ada persoalan kalau saya sebut Tuhan Yesus, karena saya tahu dia ilahi, begitu. Beda dengan kalau saya sebut misalkan Tuan Datuk Maringgi, ya, saya tahu bahwa itu manusia. Oh gitu. Makanya orang tidak bisa kadangkala membedakan antara Tuhan dengan Allah. Begini Bapak Ibu, Tuhan itu kalau kita baca di sini, di bacaan kita ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Mau diterjemahkan Tuhan, mau diterjemahkan Tuhan pun tidak ada persoalan. Karena arti dari kata itu adalah pemilik atau majikan. Dan kata ini ditujukan toh, itu bisa Lord, Rab, bisa juga Kurios tadi, ditujukan untuk oknum atau pribadinya. Gini, bagaimana caranya ya saya untuk menjelaskan ini? Tuan Leo, oke? Tuan Leo ya, Pak Leo maksudnya saya. Kata ini kita tujukan untuk dirinya toh, melekat padanya. Tuan Prabowo, sebenarnya paralel dengan kata Bapak yang kita pakai dalam hidup kita ini. Bapak Prabowo. Waktu kita menyapa Bapak Prabowo sebagai presiden, itu bukan berarti kita punya bapak. Iya tidak? Apakah Bapak Ibu memaknai ketika kita menyapa Prabowo sebagai bapak, lalu kita memaknai dia bapak kita, orang tua kita? Tidak toh? Tapi kata bapak yang dilekatkan padanya itu mengandung pengertian dia Tuan, begitu, yang memiliki kedudukan lebih dari kita. Oke, lanjut. Ya, jadi itu bicara tentang pribadinya. Lalu Allah bagaimana? Allah itu hakikat. Walaupun bagi saudara kita Muslim, Allah itu nama. Sama dengan kita mengatakan manusia. Gini. Hakikat kita manusia. Iya.
Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan saja ada tabel Allah, manusia, tumbuhan, hewan atau binatang. Ya, lalu kita Allah itu bisa siapa saja. Maka bagi kekristenan tidak ada hal yang aneh kalau kita tanya begini, siapa nama Allahmu? Karena Allah bagi kita bukan nama. Bisa saja orang itu bilang begini, saya punya Allah adalah siapa begitu. Jadi Allah itu sesembahan, pribadi yang disembah. Karena dia pribadi yang disembah, layak dipanggil Tuhan, Tuhan. Begitu. Manusia, bisa siapa saja kan manusia tuh. Nah, si A, si B, si C. Binatang, ada kambing, ada apa. Jadi Allah itu bisa siapa saja. Bagi orang lain, begitu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita menyembah Allah di dalam nama Yesus, yaitu Allah yang tadi itu yang berinkarnasi dalam pribadi manusia, yang kita sapa Tuhan Yesus, karena dia telah menguasai segala sesuatu. Jadi Tuhan itu gelar. Begitu. Jadi tidak ada persoalan ketika malaikat bilang begini, hari ini telah lahir Tuhan. Menjadi persoalan kalau hari itu dia malaikat bilang begini, hari ini telah lahir Allah. Hari ini telah lahir seorang sesembahan. Karena Allah atau ilah itu adalah sesuatu yang kekal. Tapi menjadi bukan persoalan ketika malaikat berkata hari ini telah lahir Tuhan. Gelar yang disematkan, yang ditujukan kepada pribadi yang tinggi, yang layak menerima kemuliaan. Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus bilang begini, segala kuasa padanya, baik di bumi, di langit, ada padanya. Makanya kita menyembah dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini cukup panjang untuk menjelaskan perkara ini. Saya hanya mau garis bawahi bahwa apa yang dunia ini katakan tentang Yesus, mari kita memilih apa yang surga katakan tentang Yesus. Amin. Yesus adalah juru selamat kita, yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi ketika kita bicara Yesus, kita bicara tentang naturnya, kodratnya yang ilahi, yang sudah ada sejak dulu, dan yang kodratnya manusia, yang dirayakan kelahirannya. Begitu. Kodrat yang berbeda, tidak bisa, tidak bercampur, tidak saling meniadakan. Karena itu orang Yahudi pada saat itu sangat bingung ketika berjumpa Yesus dan berkata, bukankah hanya Allah yang mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, slide berikutnya kita membahas. Jika Yesus adalah Tuhan bagi kita, jika Yesus adalah pemilik, adalah majikan, adalah penguasa atas hidup kita, ya, maka kita harus hidup menurut maunya, menurut kehendaknya. Dan Tuhan juga berarti penguasa. Jalan hidup kita sekarang ditetapkan oleh Dia yang memiliki hidup kita. Karena itu biarlah perayaan Natal kita memberikan yang terbaik baginya. Bukan emas, bukan mur, bukan kemenyan. Karena tentunya banyak dari kita tidak punya itu. Tetapi mari berikan diri kita untuk Dia sebagai persembahan. Amin. Bagaimana itu? Hiduplah menurut kehendaknya. Hiduplah untuk senantiasa taat, beribadah, bersekutu, melakukan yang menjadi bagian kita. Karena Tuhan sendiri yang akan memampukan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita berdoa selanjutnya, kita akan masuk dalam penyerahan anak.
Saya mengundang semua pemain musik, singer dan leader. Ya, Pak Arthur dan Ibu Magdalena silakan. Mereka akan menyerahkan anak kekasih mereka hari ini sebagai pengakuan. Ya, pengakuan kepada Tuhan, inilah milik pusaka yang daripada Tuhan yang dititipkan kepada mereka berdua. Dan Tuhan Yesus menghendaki juga agar semua anak-anak dibawa kepadanya. Saya persilakan Pak Arthur dan Ibu Maria. Mari silakan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita menyerahkan anak kekasih Olivia Grace, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tidak ada seorang pun, pribadi apapun dia di hadapanmu yang telah engkau tebus tidak berharga. Bahkan bagi seorang anak kecil sekalipun yang telah engkau tebus melalui iman kedua orang tua, berharga di hadapanmu. Dan hari ini kedua orang tua, Bapak Arthur Julianto dan Ibu Maria Magdalena, mereka akan menyerahkan anak kekasih mereka dalam upacara gerejawi ini. Karena itu hamba berdoa, berkatilah upacara gerejawi penyerahan anak ini, khususnya hambamu yang menjadi saluran berkat dari Tuhan, untuk menyerahkan anak kekasih ini kepadamu, mengaku di hadapanmu. Urapilah hambamu biar boleh menjadi saluran berkat. Yang kami percaya semuanya ini dilandaskan kepada anugerah semata-mata, anugerah yang daripadamu Tuhan. Karena itu kami akan melakukan upacara gerejawi penyerahan anak ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Olivia Grace. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan melalui iman kedua orang tuamu, Bapak Arthur Julianto dan Ibu Maria Magdalena, saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan engkau sebagai milik kepunyaan. Bersama-sama kedua orang tuamu, kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa engkau adalah milik kepunyaannya. Tuhan memberkati engkau. Tuhanlah penjagamu, Tuhan menjadi naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Ia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati tumbuh kembangmu dan jadilah engkau seperti namamu, Olivia Grace, seperti minyak zaitun yang adalah anugerah daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku menyerahkan engkau. Amin. Menumpangkan tangan atasmu, Tuhan berkati Pak Arthur, mampukan ia boleh menjadi bapa atas putri mereka, bersama istri sehati sepikir. Biarlah pundak ini boleh kuat senantiasa,
karena Tuhan yang menopang. Tuhan yang akan senantiasa memampukan untuk sehati sepikir bersama istri, membawa keluarganya menjadi alat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menumpangkan tangan atasmu, Ibu Mandalena. Tuhan yang akan memberkati, memampukan engkau bersama suamimu sehati sepikir untuk membawa keluargamu, membawa anak-anak yang dianugerahkan kepadamu berdua untuk menjadi alat supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Tuhan yang akan selalu ada dan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Tuhan, terima kasih kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, materaikanlah dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar bahwa Engkau juru selamat kami, bahwa Engkau yang menyelamatkan kami dari puncak persoalan manusia, yaitu dosa. Tetapi bukan itu saja, bahwa Engkaulah pintu jalan keluar atas setiap persoalan pergumulan kehidupan kami. Karena itu biarlah kami senantiasa mengingat bagaimanapun penderitaan, bagaimanapun persoalan, bagaimanapun masalah, bagaimanapun pergumulan dalam kehidupan kami, Engkau juru selamat kami. Engkau akan senantiasa ada bagi kami. Dan biarlah juga melalui kebenaran firman-Mu, kami mengabdikan diri kami kepada Engkau sebagai pemilik kehidupan ini. Engkau yang telah merahmati kami dengan keselamatan, biarlah senantiasa kami puji muliakan Engkau dalam hidup kami, dalam setiap hal. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ada amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sambil mempersiapkan persembahan saudara, nanti dengan kasih Kristus, Ibu Mary Kurniawan akan pimpin kita untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji, kemuliaan, hormat bagi Engkau Tuhan, Allah yang bertahta di atas sorga. Pada saat ini Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu yang kami dengar Engkau meteraikan dalam hati kami, sehingga Tuhan dalam setiap kehidupan kami yang mendengar pada saat ini kami boleh mempraktekkan, melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan datangan buat pekerjaan Tuhan. Engkau melihat dari tempat ketinggian-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya apa yang kami lakukan Tuhan, Engkau akan memberkati dalam setiap Tuhan pekerjaan usaha kami. Engkau akan Tuhan memberkati dalam setiap apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Engkau buat berhasil. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Biarlah semua kami membawa dengan sukacita dengan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan melakukan semuanya ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan jalan
Tuhan. Dan sebelum kita akan menyaksikan beberapa info pengumuman dari Battle News, adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung beribadah bersama dengan kami pagi hari ini? Jika ada, dengan kasih Kristus boleh bangkit berdiri. Tidak ada. Jemaat Tuhan yang setia, saya percaya di minggu-minggu berikutnya kita boleh datang lagi untuk beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan simak bersama info Battle News yang akan kita saksikan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, tema kita di minggu keempat di bulan ini adalah iman, sukacita, dan kesetiaan Allah. Minggu ini kita membahas tentang Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Sesuai dengan pernyataan malaikat bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan bagi manusia yang berdosa. Dan Yesus juga adalah Tuhan, penguasa dan pemilik kehidupan kita. Maka kita tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak diri kita lagi, melainkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan hidup kita sekarang ditetapkan oleh Dia yang memiliki hidup kita. Di momen Natal ini adalah waktu terbaik untuk memberikan kembali hidup kita sebagai penyembahan baginya. Bersama saya, Sekina Theophany, akan memberikan informasi kegiatan Gereja Battle sepanjang pekan ini. Inilah Battle News. Latihan nyanyi pemuda dan remaja pada Senin 23 Desember pukul 18.00 WITA di GBI Rumah Doa. Latihan ibadah hari Natal pukul 19.30 WITA. Ibadah malam Natal pada Selasa 24 Desember pukul 19.00 WITA di GBI Rumah Doa. Dengan pelayan WL Ibu Lydia, singers Bapak Beni dan Saudari Esra Munte, musik Bapak Benes Mawisu, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Vincent Wijaya dan Saudara Jack. LCD Bapak Yance Dompe. Ibadah Natal pada Rabu 25 Desember pukul 9.00 WITA di GBI Rumah Doa dengan pelayan WL Ibu Desi Berhitu, singers Ibu Dorcas Sarante dan Saudari Yeni Peter, musik Bapak Stephen Wijaya, Bapak Eka Jaya, Bapak Benes Moisu dan Saudara Jack. LCD Bapak Yance Dompe, Asher Bapak Ibu Leonard Limawa beserta Bapak Ibu Joni Wola. Doa Ibu Mary Kurniawan. Ibadah Natal Sekolah Minggu pada Rabu 25 Desember dengan pelayan WL Kakak Murti dan Ibu Ovin, musik Kakak Beni, firman Kakak Beni, pendamping guru dan pendamping sekolah minggu, kameramen Yuka. Dress code untuk guru, pendamping dan anak sekolah minggu adalah seragam Natal. Latihan ibadah minggu pada Jumat 27 Desember pukul 19.30 WITA di GBI Rumah Doa. Pelayan ibadah raya minggu 29 Desember WL Ibu Oviana Rurup, singer Saudari Abigail Rurup dan Saudari Gabriela. Musik Bapak Beniham, Bapak Vincent Wijaya, Bapak Benes Mawisu dan Saudara Jack. LCD Bapak Yance Dompe, Asher Ibu Yonce, Ibu Mary Kurniawan dan Ibu Margareta Berhitung. Pendoa Ibu Sincetan. Pada Battle Kids pada Minggu 29 Desember dengan pelayan WL Kakak Desi, pendamping WL Kakak Flora, firman kelas gabungan, musik Kakak Jaya, pendamping Kakak Kiren dan Kakak Vale, kameramen Marcel, dress code putih.
Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Tanggal 22, adik Devi dan Ibu Catherine Wijaya. Tanggal 23, adik Malika Sadi. Tanggal 25, adik Immanuel Batara. Dan tanggal 29, saudari Gita Maya Najwan. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia dan pembangunan dapat memberikan lewat kotak yang sudah tersedia atau melalui transfer ke Bank Panin 7417004041 atas nama Yonce Lomilia atau Daniel Ruruk. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikianlah Battle News untuk minggu ini. Biarlah berkat dan kemurahan Tuhan melimpah atas kita semua. Saya Sekina Teofani mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian info Battle News. Kita dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa penyampaian tambahan. Yang pertama, bahwa sebentar malam jam 7 malam ada latihan gladi untuk Natal, ibadah malam Natal. Berikutnya besok sore jam 4 kita akan kerja bakti untuk mempersiapkan tempat di luar sehubungan dengan perayaan malam Natal. Saya berharap bapak-bapak boleh hadir besok jam 4 sore karena rencananya di luar kita akan pasang tenda, jadi kita akan bersihkan dulu supaya tendanya hari Selasa pagi bisa dipasang. Berikutnya untuk malam Natal, Bapak Ibu mohon perhatian, di malam Natal itu anak-anak sekolah minggu akan ada persembahan pujian. Berharap anak-anak boleh dihadirkan semua, sekiranya bisa mereka menggunakan kaos berwarna merah. Kalau tidak ada kaos merah tidak masalah. Tapi sebenarnya kaos merah gampang dicari sekarang di Lipo, lagi diskon. Ya? Oh saya kira baju merah. Berikutnya bagi kita Bapak Ibu yang untuk malam Natal ini, bagi jemaat umum berharap kita bisa menggunakan batik, kecuali beberapa mungkin ada yang sudah mempersiapkan pakaian khusus untuk pelayanan, ya silahkan ya. Jadi seluruhnya kita akan menggunakan batik pada perayaan malam Natal. Kemudian hari Natal jam 9 pagi kita akan beribadah untuk ibadah raya Natal. Karena itu juga sekaligus juga ibadah raya Natal sekolah minggu. Mereka akan beribadah di luar. Mohon diperhatikan bahwa sekolah minggu menggunakan kembali baju kaos sekolah minggu, baju kaos yang sudah dibagikan waktu perayaan Natal sekolah minggu barusan. Untuk itu juga melalui kegiatan Natal ini ada pembagian kado dari orang tua. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan kado bagi anak-anaknya, silahkan dibawa di rumah doa. Pada hari Natal nanti akan dibagikan. Natal sekolah minggu jam 9.30. Selanjutnya berikutnya undangan Natal bagi seluruh warga anggota kerukunan keluarga Toraja pada tanggal 28 Desember hari Sabtu di Gap Sultra Kau-Kau Pasar Wajo. Ya, di Pasar Wajo di Kau-Kau ya, tuan rumahnya Gap Sultra. Itu saja pengumuman tambahan.
supaya diperhatikan. Kita akan akhiri ibadah kita, mari kita berdiri. Haleluya. Ora labasi kata kara labasi kara labasi. Maka jiwaku pun memujimu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Penghujung ibadah kami deklarasikan lewat nyanyian kami, Engkau Allah yang besar, dan sesuai dengan janji-Mu itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami, apa yang kami perkatakan di hadapan-Mu. Terima kasih kami boleh beribadah. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri. Sebelum kami kembali, sebelum Tuhan berkati kami dengan berkat khusus bagi orang beribadah dan berkat khusus bagi orang-orang yang diutus. Hari ini kami berdoa secara khusus juga bersyukur kepada Tuhan untuk anak kekasih Devi dan Ibu Catherine Wijaya yang berulang tahun, bertambah genap setahun lagi dalam usia mereka. Kami percaya oleh kehendak Tuhan ketambahan usia ini terjadi, dan pastilah Tuhan sertakan untuk segala sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Jaga, lindungi, senantiasa tudungi dengan kuat kuasa darah-Mu. Dan biarlah hidup mereka senantiasa boleh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, mari berkati kami, layakkanlah hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupan-Mu. Arahkanlah senantiasa hati dan pikir-Mu, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Yesus juru selamat kita. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, berat bagaimanapun masalah kita, ingatlah Dia. Dia juru selamat kita yang mengatasi segala persoalan kita, bahkan dosa dan pelanggaran kita. Dia juru selamat saudara dan saya. Dan ingatlah juga, Dia Tuhan yang menguasai, yang memiliki saudara dan saya. Karena itu, hiduplah selalu dalam ketaatan, dalam kehendaknya, dalam kebenarannya. Karena Tuhan sendiri yang akan memampukan saudara dan saya. Untuk itu, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat. Kasih karunia damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa Tritunggal Mulia. Kasih karunia dan damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua,
Tuhan yang akan senantiasa ada bagimu, bagi kita semua, hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Salam sehati.